Itu nanti pasti malamnya di BO itu. Kak, misalkan ada orang-orang yang komen tuh sange-sange gitu kan. Terus makanya ngomong, lo ngapain sange kan? Yang lu lihat cuma lubang hidung kan. Kalau aku cosplay itu juga ada dia kan, dia badannya gede kan, jadi dia. Nah, temanku bilang lo masuk hukum kalau lo nggak ngomong ngapain gitu. Betul. Halo guys, come back to PRM Podcast Ruang Meeting. Meetingin apa kita hari ini? Ya, balik lagi sama kita di Podcast Ruang Meeting. Dan hari ini guys, untuk Anda, untuk lo semua pokoknya suka banget cosplay, ini bakal seru banget. Kenapa? Karena guest star kita atau bintang tamu kita hari ini adalah seorang wanita cosplayer yang udah cukup famous di Indonesia. Dan pasti konten-kontennya sering juga ngeliat di FYP lo atau lewat warawiri di sosmednya lo, salah satunya TikTok. Dan teman-teman langsung aja please welcome, ini dia Kame Aam. Halo Kak. Halo. Aku manggilnya apa? Kame boleh. Kame boleh. Iya. Aam boleh. Kami aja. Boleh. Boleh ya Kame. Iya. Biasanya Kame tapi kalau dipanggil sama orang-orang terdekat apa? Aam, karena nama aslinya memang Aam. Oh, nama aslinya Aam. Iya, cuman biar agak Jepang-Jepang dikasih Kame, tapi ya tetap ada artinya juga sih. Oh gitu. Iya. Tapi nama kelengkapnya siapa Aam? Aam Amanah. Oh, gitu. Saya dapat dipercaya orang. Jadi Aam Amanah. Iya. Masya Allah. Terus panggilannya tambahan tadi Kame buat ada unsur Jepang-Jepangnya. Iya. Kame Aam. Tapi Iya. kalau orang terdekat manggilnya Aam. Iya. Tapi kalau misalnya mungkin di sekitar orang cosplay manggilnya Kame. Iya. Oke. Kame sehat? Sebenarnya masih baru kelar demam berapa minggu itu. Ini udah oke lah, karena udah infus juga biar bisa kerja. Oh gitu. Kecapean kali. Iya mungkin. Iya. Karena lagi musim pada sakit ini Iya kayaknya. benar sih. Emang lagi musim pancaroba juga ya. Iya. Mau tanya. Kami ini seorang lulusan sarjana hukum. Iya. Benar, S1 hukum. Betul. Serius? Iya. Oh iya. Terus kok bisa nyemplung ke cosplayer? Nggak pengen mungkin fokus jadi advokat maybe gitu? Dulu sebelum cosplay itu memang masuk ke hukum itu pengen jadi jaksa. Objection! 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 Tiba-tiba kayaknya nggak cocok deh kalau masuk di pengadilan gitu. Jadi akhirnya pindah ke agraria. Agraria. Ya, perdata agrarianya gitu. Nah, di Jurusannya maksudnya? situ, iya. Oh gitu. Tapi S1 hukumnya udah selesai? Ya kan kalau di hukum itu kan ada beberapa jurusan. Mau masuk oke. perdata, Maksudnya pidana fokusnya gitu. spesifiknya Iya, agraria. ke perdata Oke. agraria. Karena mau ganti ke notaris pada saat itu. Oke. Cuma seiring berjalannya waktu kan di kuliahan di sana mungkin ada di Semarang kan, kota yang lebih besar dari kota tempat aku tinggal, di mana hobi-hobi itu bisa kita kembangkan di situ. Nah akhirnya aku ikut dance cover, di mana dance cover itu ada Jepang sama K-pop juga. Nah terus ada cosplay juga. Nah karena biasanya aku fokus ke akademik sekolah, Oke. akhirnya orang tua nggak boleh Oke. untuk ikut hobi-hobi yang seperti itu, takutnya mengganggu kuliah. Nah akhirnya aku baru pertama kali itu minta ke mama aku kalau bolehlah sekali untuk aku bisa ngejalanin hobi gitu. Akhirnya aku pilih salah satu yang mau aku fokusin, aku fokusnya di cosplay. Oh gitu. Karena maju sendirian itu lebih mudah karena kita bisa ngontrol diri dan preparing sendiri gitu, daripada beramai-ramai banyak kepala itu lebih susah menurut aku. Tapi kan tadi khawatiran ke orang tua adalah salah satunya keganggu belajarnya, Iya, kuliahnya. betul. Tapi itu sampai benar-benar selesai? Iya, dan aku tanggung jawab sama nilaiku kok, jadi tetap Lulus bisa dengan nilai yang bagus. Iya. Keren banget, kasih tepuk tangan dong buat dia. Jadi ini adalah Aam Hasanah sarjana hukum. Bener? Iya. Bener? Esa? Esa kan sarjana Esa, hukum? iya. Padahal ya, kalau saya pribadi aja, aku pengen banget loh jadi notaris. Karena notaris itu salah satu profesi yang terutama di masa tua tuh enak Betul, banget. Iya itu nggak sih? tujuan aku di situ Iya loh. karena tadinya kalau aku nggak masuk perguruan tinggi lewat SNMPTN jadi tanpa tes, Iya. mamaku bilang kalau nggak masuk ya udah nanti jadi bidan. Takut aku nggak bisa ngelihat darah-darah gitu, jadi akhirnya aku berdoa ya semoga keterima SNMPTN gitu. Iya. Jadi kan karena tanpa tes, emang tadinya tuh daftarnya ke UI sama Undip, Oke. tapi yang diterima di Undip, cuman jurusannya sama, ngambilnya hukum semua. Oke, ya apapun itu yang pasti kan tetap aja kan itu negeri berarti kan Iya. universitasnya. Berarti seorang lulusan Universitas Negeri Sarjana Hukum luar Iya. biasa. Biasanya kan kalau misalnya kuliah
kadang-kadang butuh fokus. Terus kamu tadi bilang sebenarnya sambil nyambi juga untuk cosplay ini, dan akhirnya membuktikan. Ngerasa kesulitan nggak saat itu? Banget, karena misal Sabtu Minggu Jumat itu udah OTW ke Jakarta, kalau enggak keluar kota lain. Tapi balik lagi Senin gitu, karena aku biasanya ngambil kuliah tuh pagi. Nah bolak-balik aja. Tapi sampai dengan 4 tahun akhirnya selesai dan berhasil jalanin. Sebenarnya 4 tahun itu kan tinggal skripsi. Betul. Nah aku mau mengejar cosplay itu kalau nilai-nilai aku selain skripsi udah selesai. Jadi tinggal skripsi doang kan, ya tinggal nulis lah ya. Akhirnya barulah setelah tinggal skripsi aku fokus ngejar peluang di cosplay gitu. Kalau yang sebelumnya masih bolak-balik kuliah tuh capek banget sih. Tapi sekarang implementasi secara ilmu akademiknya ada nggak? Misalnya kamu mungkin aktif juga di masalah perusahaan-perusahaan atau membutuhkan misalnya konsultasi hukum segala macam, ada nggak? Atau memang fokus hanya di cosplay aja, akhirnya sarjana hukumnya berlalu begitu aja? Memang tadinya tuh niatnya nih kalau udah sukses di cosplay, kalau aku sudah ada settle dalam kayak ekonomi dan sebagainya, aku pengen lanjutin kuliah lagi. Oh oke, S2. Karena kalau notaris kan kita harus kuliah lagi juga. Betul, gitu. program profesi. Cuman seiring berjalannya waktu kayaknya masih oke untuk di cosplay, jadinya oke deh aku masih di cosplay dulu. Mungkin suatu saat nanti kalau aku udah settle, udah rumah, udah semuanya, malah pindah bukan untuk notaris, tapi kalau mau kuliah lagi aku pengen ke kayak desain, fashion design gitu. Oh, gitu. Karena sebenarnya dulu memang aku suka art gitu. Cuman orang dulu kan orang tua nggak mau, maunya akademik. Seni itu ngapain sekolah seni gitu kan? Ngapain sekolah di sini gitu kan. Jadinya aku ngambil hukum karena impian pertama aku jadi arsitek itu nggak kesampaian karena gagal masuk IPA karena satu nilainya kurang gitu. Di situ. Padahal ya MKN tuh menjanjikan loh. Betul, itu menjadi salah satu pilihanku karena aku juga tahu jenjang karir untuk masa tuanya. Tapi mungkin nggak tahu nanti ya, kalau nanti kuliah mau bisnis apa aku nggak tahu. Ya, yang pasti nanti kalau memang ada kesempatan pengen terusin S2 juga. Iya, pengen lanjutin lagi. Semoga semuanya diperlancar, terus kuliahnya tetap jalan. Betul. Nah, kita balik ke cosplaynya. Kalau misalnya konsep sendiri dari Kame Aam sendiri, seorang Kame Aam sendiri, konsep cosplaynya tuh ada spesifik khusus atau yang ngikutin semua aja general nih Kame? Kalau dulu memang yang aku suka. Terus aku juga biasanya kan setiap cosplayer punya ciri khasnya masing-masing gitu. Tadinya tuh karena aku melihat ada 4 orang cosplayer cewek yang menjadi panutan pada saat itu. Aku riset dulu, oh ini karakternya A ini B, C, D semua gini. Aku cari di mana yang mereka belum gitu. Jadi biar beda juga gitu. Jadi aku ngambilnya cute tapi agak seksi pada saat itu. Cute tapi agak seksi. Iya. Seksi kali bukan agak seksi. Beda kalau aku yang dulu sama yang sekarang masih lebih seksi yang dulu? Enggak, masih cute. Terus sih kalau sekarang tuh sering cosplay karakter-karakter yang mommy, yang tante-tante kadang gitu. Oh iya. Yang udah tua-tua, yang karakternya galak-galak. Kalau dulu enggak, yang senyum-senyum terus aja karakternya karena enggak berani untuk memperlihatkan muka-muka yang juteknya. Cuman ketika dapet, karena ternyata basic dari keluarga aku emang mukanya jutek, dapet ya udah akhirnya ganti, nggak selalu cute lagi. Mungkin effortnya malah lebih rendah ya karena udah basic lu udah jutek ya. Iya. Jadi begitu cosplay untuk yang jutek, karakternya langsung dapet gitu ya. Iya kan tinggal diem terus ya. Tapi tetap kalaupun di event harus senyum karena kalau nggak nanti kita dikira judes banget. Iya, nggak nice banget sih. Kalau misalnya diajak foto, oh iya. Tapi kalau pas lagi diem tuh kadang orang kayaknya tuh jutek banget katanya gitu. Tapi menurut aku tipe kayak kamu ya, menurut aku pasti akan tetap cute loh hasilnya nanti. Kalau sekarang sendiri nih cosplay apa ceritanya kami? Ini Mia dari Mobile Legends. Ini salah satu kostum yang aku suka juga sih. Ini salah satu kostum favoritnya dari Mobile Legends. Karakternya namanya Mia. Cantik dan cute menurut aku sih ini. Kalau dia kan elf, jadi bisa boleh. Stop it. tapi memang seksi sih menurut aku. Jadi kalau menurut aku ya kan selera orang mungkin persepsi orang beda-beda. Kalau mungkin tadi kami bilangnya cute agak seksi. Kalau menurut aku sih emang udah seksi sih. Jadi kalau seksi kan memang udah inner ya bawaan orang ya. Jadi kalau menurut aku atau mungkin sense of seksinya dari dia udah ada, nggak perlu pakai baju seksi juga udah seksi. Kayaknya menurut aku kamu ada seksinya deh. Meskipun kalau misalnya segini ditutup. Iya seksi. Serius. Tapi ngomong-ngomong ditutup dulu. Sorry to say ya. Ngomong-ngomong ditutup dulu. Kamu sempat berhijab kan dulu? Nah itu tuh yang orang tuh
nyelam kan. Nyelamnya ngambilnya pakai jilbab. Padahal itu kan kita kalau mau buka bersama pada saat kuliah. Oke. Buka bersama teman aku kan hijaban, aku minjem ya. Terus kita buka bersama bareng, terus foto-foto diposting. Padahal foto-foto di bawahnya tuh nggak pakai jilbab. Oh, jadi kalaupun aku sekolah juga pakai jilbab, di luar enggak. Jadi tuh kayak nggak pakai jilbab biasa emang aja. basically nggak pakai hijab ya dailynya ya. Cuman mungkin ya hari-hari atau sometimes ada yang pakai hijab diangkat aja. Jadi muncullah persepsi seperti itu. Iya, makanya tapi ya kan dia nyelam kan. Aku bantu selemin sih sampai 2000 awal ada Facebook tuh. Kan aku bikin 2014 yang masih SMP kayaknya. Foto-foto SMP ku kan nggak pakai jilbab. Oke, jadi memang basically nggak pakai hijab ya, kami amin untuk ya. Untuk daily life-nya enggak. Oke, daily life-nya enggak udah. Baik, kami, aku mau tanya, kan kalau misalnya dilihat secara cosplaynya cukup terbuka, sudah punya pasangan kan? Sudah. Nah, ada nggak sih komplain mungkin sekadar penyampaian pendapat dari pasangan, cosplaynya jangan yang terlalu terbuka dong, atau mungkin dia punya suggest kami tuh diambilnya kesini aja nih cosplaynya, ada yang kayak gitu gak sih? Kayaknya kalau aku suka karakternya ya digas aja, dan dia nggak apa-apa tuh dia jagain. Jadi kalau aku cosplay itu juga ada dia, kan dia badannya gede kan, jadi dia nah gitu. Jadi ada ya mungkin yang udah nonton pas datang ke event tahu sampai sekarang kan akhirnya ngonten bareng. Dan wibu-wibu yang datang ke booth aku terima kasih ya, karena mereka tidak ada yang aneh-aneh pas datang langsung. Mereka tahu kalau mau itu Kak boleh ini, oh enggak, boleh pet oh boleh gitu. Jadi ada part yang enggak yang langsung kok gini, enggak, itu biasanya non wibu. Oh gitu. Kadang kan kalau misal kita di event kan ada orang yang suka pakai kalung itu loh, yang sok-sokan gue pakai kalung ini kan penting nih gitu nggak sih? Iya, terus foto dong. Kan padahal dia bukan wibu, foto dong, tuh dia langsung gini. Terus aku sorry gitu, nggak boleh kalau itu, nanti yang lain juga itu. Kadang juga nggak ngantri dia, sampai dimarahin wibu yang lain yang ngantri. Berarti sebenarnya kalau realnya sebenarnya kalau wibu asli nggak kayak gitu ya? Dia biasanya masih lebih bisa ngantri gitu ya. Dan mau ngantri kalau mau foto bareng dia beli merchandise ngantri gitu. Makanya bapak-bapak yang itu ngantri dong bang gitu. Kita aja ngantri gitu. Oke, Ame, ini ada sempat sesuatu yang sempat viral juga, rame juga, ketemu sama iSoulSpeed ya. Nah, kita punya videonya bagaimana ini sampai akhirnya kita pun ngeliatnya wow amazing. Kita lihat dulu videonya. Boleh. Oh my god. 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 Nami. Bayangin loh kami, itu seorang YouTuber luar, konten kreator luar sampai sebegitunya ngeliat ekspresinya kamu saking amazingnya. Itu gimana awalnya ceritanya sih bisa ketemu? Awalnya tuh kan dari Panda ya, dia nanya mau nggak kalau ini kan ada iSoulSpeed mau ke Indonesia. Kalau datang cosplay bisa gak gini-gini kan. Terus aku oke. Terus aku nyaranin, aku kan ada kostum antara Nami sama Robin. Tapi Nami tuh ada banyak. Cuman aku bilang paling ikonik itu yang after time skip yang tadi. Mungkin itu bakalan lebih oke. Aku juga nanya itu tapi acaranya di mana? Kalau ini kan tempatnya masih aman untuk aku pakai kostum itu. Jadi oke. Tapi kamu sendiri expect gak dia sampai sebegitunya ekspresinya loh? Sobat expect gak? Enggak sih, cuma karena aku tahu dia nakama juga, dia suka One Piece terus. Jadi kayaknya aku harus pakai One Piece deh, karena dia sangat mencintai One Piece gitu. Oh gitu. Dan dia juga suka Cristiano Ronaldo sama juga gitu. Ayo pasti happy banget loh ketemu dia juga ya. Iya seru banget. Sempat katanya minta nomor handphone. Iya. Iya terus gimana? Kamu kasih? Iya kasih sih, terus ya WA ya udahlah ya. WA juga? Iya. WA-nya WA kerjaan. Iya. WA kerjaan bukan WA sih, pakainya inboxnya bukan yang WA. Oh gitu, tapi tetap ada koordinasi atau komunikasi. Kalau sampai pada sekarang saat itu juga sih. Cuman pas itu tuh pernah telepon ketika dia live streaming, tapi jamnya sana sama sini kan beda ya. Aku sudah tidur kayaknya. Tapi keren banget sih kamu bisa komunikasi sama dia terus sampai sekarang pun akhirnya kan ya masih ada lah komunikasinya. Semoga itu terus nanti berjalan karena itu amazing banget loh bisa. Iya, dan impactnya mengerikan juga untuk aku juga. Ada bagusnya, ada baiknya. Baiknya yang tadi akhirnya diselam yang pakai jilbab itu diselam sebelahin nama Nami, gue anjir. Ya biarin lah, namanya juga netizen itu. Iya kan
dia harus mencari sesuatu yang paling buruk untuk dibandingkan ketika ada orang lagi dapat panggung mungkin ya kan begitu. Iya benar, setuju. Betul. Cuman Setuju. makanya kalau ada orang kayak gitu jangan ikut marah. Kan dia nyelem tuh. Aku selemin semua punya aku. Ini aku selem semua aja. Aku repost fotoku yang dulu semua. Ya kadang-kadang kadang-kadang yang namanya netizen ya, kadang-kadang yang kayak gitu suka cari perhatian juga loh sebenarnya. Iya kan kalau misal bagusnya tuh gini-gini aku langsung jawabnya kayak Amin, doakan saja ya semoga diberi hidayah. Kan siapa tahu nanti iya kan. Amin. Doakan saja pemirsa Amin. ya. Coba diaminin bareng-bareng. Amin. Amin. Oke. Baik. Ame, saat aku mau tanya, kamu masih suka jual-jual foto kamu? Kalau Foto-foto di traktir, cosplay. foto traktir tuh kadang casual, tapi karena lagi itu ya kadang nggak sempat buat ngedit ya udah nggak. Kalau lagi pengen jual aja, tapi foto-fotonya tetap seperti cosplay yang pada gimana ya? Cosplaynya sesuai lah sama karakternya. Tapi cukup banyak peminatnya, Ame. Aku jualnya mahal jadi kalau nggak dibeli ya udah. Serius? Iya kadang tuh kalau yang misalnya 100.000 ya cuman gue lagi selfie apa gitu ya udah kayak foto-foto selfie. Kalau lagi cosplay karena effort dari kostum, foto, studio Iya, gitu. kostum gini aja kan modalnya udah Iya. lumayan Kadang kan. tuh misal aku kasih harga berapa, terus ada yang beli 2 udah aku close. Serius? Kayak ya Tapi udah. kalau misalnya peminatnya masih banyak, pernah Enggak, nggak kamu enggak. akhirnya gitu? Nggak dibuka lagi enggak. Kalau Enggak. aku udah kayaknya 2 udah cukup ya udah close. Masing-masing 100.000 biasanya pernah. Enggak. Ada yang 700, ada yang 1 juta. Paling mahal? 1 juta kayaknya. 1 juta? Iya, Dari cuma- foto doang 1 juta? Iya itu tuh isinya kayak berapa foto gitu. Cuman kalau udah ada 2 atau 3 yang beli udah aku close biasanya. Oh iya? Serius? Iya. Tapi kalau misalnya foto-foto gitu ya, kamu suka kepikiran gak sih foto-fotonya let's say mereka ngambil aja terus disebarin, kan itu mereka beli dari kamu misalnya. Tapi akhirnya mereka Aman disebarin. kok, mau disebar juga aman. Tapi kamu gak masalah? Enggak yang aneh-aneh kok. Serius? Iya aman. Beneran? Aman. Soalnya- Bisa aja kayak karakter kalau Nami enggak deh kayaknya ada fotobook doang. Kalau karakter cosplay misal ini foto ya misal lagi mana, misal lagi ngambil panah atau apa ya udah, bukan yang pose-pose yang aneh-aneh juga sih, jadi aman. Tapi sekarang masih kan untuk menjual foto itu? enggak. Udah enggak? Lebih ke itunya hard copy-nya. Jadi kayak di print nanti Baru di event, dijual. desain gitu. Iya baru dijual. sama Jadi ada itu. proses itu. Kalau misal kayak gitu harganya lebih mahal gak sih? Yang datang atau yang Enggak, maksudnya pas dijualnya. Oh, Kan biasanya udah di print, desain, terus baru dijual. Udah ada Iya. tanda tangannya segala loh. Biasa lebih biasanya mahal gak sih? A4 itu 50. 50.000 Iya. A4. Iya, cosplayer lain juga banyak kok yang. Oh iya. Tapi lumayan loh kami. Let's say kayak tadi ya, kamu jual sampai ada 1 juta orang beli. 5 aja udah 5 juta dari foto Enggak doang nyampe loh. 5 tapi gak mau. Iya karena Jadi 2 kayak, tadi ya. kayak oh kayaknya udah cukup udah gitu. Sayang banget. Ya udah dah, aku aja yang jualin. Aku kayaknya udah cukup. Lumayan Yang loh, punya cuan. 3 orang udah deh gitu. Biasanya aku close gitu. Paling kecilnya 100.000. Iya itu cuman kayak aku lagi casual main terus foto gitu-gitu. Jadi sebenarnya foto-foto yang biasa aja. Cuman kalau mereka mau beli ya sudah. Itu yang misal yang 100 itu aku biarin banyak nggak apa-apa. Karena cuman casual. Kalau kami fotonya dijual laku ya. Kalau gua foto gua kasih aja pada nggak mau kayaknya ya. Mau ya dipasang di kamar mandi tuh. Emotional, damn it. Ya ampun Lagi kami. tikus. Terima kasih loh. Oke, kami kan zaman sekarang terutama anak-anak muda Gen Z Iya. ini banyak banget mereka sekarang yang merambah juga dunia art. Dunia seni, salah satunya cosplayer. Betul. Kalau misalnya dari kami sendiri komentarnya apa untuk anak-anak muda zaman sekarang yang cukup banyak interest sama cosplayer? Gas aja kalau emang suka ya coba dulu. Nanti kalau beneran suka bakalan berkembang dan cosplaynya bakal makin bagus dan mirip dengan karakternya sih. Kalau punya saran untuk mereka yang baru nyemplung atau pengen mendalami tentang cosplayer, ada saran nggak sebaiknya fokusnya di sini loh karakternya atau mungkin konsepnya supaya kan akhirnya mereka tepat sasaran atau mungkin di zaman yang sekarang atau versi sekarang nih pas sama kebutuhan pasarnya atau kebutuhan audiensnya. Kalau pertama biasanya mereka cosplayin yang mereka suka karena mereka udah tahu karakternya. Jadi ketika Oke. mereka cosplay bisa membawa karakter tersebut di dunia nyatanya nih. Jadi be yourself Ya, ya. nanti kan mereka ketemu sama teman-teman nih. Nanti kan ada teman-teman cosplay yang suka ngeracun. Kamu kayaknya cocok deh kalau jadi karakter ini. Soalnya mukamu gini gitu. Kayaknya cocok deh. Cobalah gitu. Atau enggak ada yang proyekan. Yuk ada anime baru. Yuk kita proyekan bikin cosplay gini gitu. Itu juga bisa. Jadi perlunya punya teman dan kita sadar sama diri kita untuk mencari karakter yang mungkin lebih cocok ke kita kayak gimana. Kadang bisa milih apa yang kita suka atau apa yang kita
ya cocok sama kita dan bisa buat naik juga. Kalau memang rencananya mau dapat kerjaan di cosplay. Oke, berarti kalau suggest dari kami, udah ambil yang sesuai dengan kalian suka, favorit, karena akan muncul dari dalam diri sendiri ya. Nanti Dan kalau udah tahu ya. kecanduan cosplay kan kayaknya gue bosen deh karakter ini, coba yang lain gitu. Tapi bener ada kayak gitu ya? Aku juga tadinya cuman coba-coba, terus kok seru karena di cosplay kita tuh kayak menjadi orang lain. Jadi kalau kita bosen nih, kalau kakak bosen sama kakak sendiri, coba jadi Kamen Rider kan gitu-gitu kan jadi orang lain gitu. Gitu sih biar makin seru hidupnya. Oke, nah, tapi aku mau tahu kalau karakternya kami sendiri seperti apa sih? Pengen tahu dong. Lebih ke introvert apa ekstrovert kamu sendiri? Introvert sebenarnya. Lebih ke introvert. Iya, cuman ketolong ketika masuk hukum. Nah, karena temanku bilang lu masuk hukum, kalau lu nggak ngomong ngapain gitu. Betul. Itu jadi aku belajar pertama kali mencoba menyapa teman-teman. Jadi kalau datang, hai gitu, aku nggak biasa kayak gitu. Dulu pas di rumah aja kalau naik motor ngelewat tetangga lurus nggak mau nengok, takut. Mungkin orang-orang di rumah, apalagi dulu ada mantan aku sampai ngomong nengok ya nengok, kan ada ngelewatin rumahku loh gitu. Nggak nengok, saking kayak nggak tahu, mungkin introvertnya sampai segitunya gitu. Dalamnya. Cuman sama orang yang deket aja. Oke. Tapi kan akhirnya kamu membiasakan diri dengan tadi ya, lebih sering nyapa orang. Iya, itu walaupun itu bukan aku banget gitu kan. Kalau nyapa-nyapa akhirnya belajar bisa. Kemudian pada saat itu awal mula ada live streaming aplikasi yang nanti dapat gift-gift itu. Sebelum belum ada Bigo kayaknya awal-awal itu Seventeen. Serius? Masa di Bigo? Bigo Live? Dulu Seventeen, terus ada, jadi aku pernah di Seventeen, pernah di Tamago, pernah di Bigo. Kalau di Bigo Live pernah? Cuman serius? Aneh. Jadi tuh kayak ngezoom, kadang aku kayak ngezoom doang. Kak, ya udah kakak bibirnya aja. Oh ya udah, aku HP-an. Jadi udah. Tapi kamu tahu kan orang-orang tuh mandang Bigo Live tuh seperti apa Nah, kan aplikasinya? tergantung mereka live-nya ngapain. Ya benar sih, cuma Iya. kan familiarnya orang-orang mindsetnya udah seperti itu kalau Bigo Live. Iya. Kamu lama di Bigo Live? Lama, lumayan. Cuman karena gajinya oke, terus aku live cuma 5 kali sebulan ya udah. Terus kadang viewerku tuh aneh, kayak udah di zoom aja kan nggak apa-apa gitu. Oh ya udah, kadang mata doang, kadang gue berdiri, misal gue pakai rok span Pendek. gitu, rok span, terus ya udah nggak ada ya udah gue nggak ada belakang, ya udah nggak ada belakang aja nggak apa-apa kak gitu. Oh ya udah, kadang aneh-aneh banget gitu. Iya karena mereka kan explore situ biasanya Iya. kamu diminta lakuin sesuatu tapi ada sesuatu yang something diambil kayak gitu, makanya Bigo Live kan cukup Iya, rame mak lu tuh bayangin ya. lu live tapi nggak ada belakang. Iya, udah jadi kayak HP. Lah aku HP ya sambil baca buat jawab tapi nggak ada belakang, Ya kan itu imajinasi yang di belakang ngapain tahu Nggak sendiri tahu, gue ya. beres sendiri. Nonton aneh kadang ngezoom doang, misal di bibir. Oh ya udah, ya kan jadi nggak terlalu capek. Oke, berarti seorang Kamia pernah di Bigo Live ya? Iya banyak, jadi ada Tamago juga. Kalau Tamago main game juga sampai ngantuk. Tapi yang lebih itu justru di Tamago sih. Dulu tuh live kan main game dari bawah kan kamera lubang hidung ya. Masa sange sama lubang hidung? Gimana coba? Namanya orang ya, imajinasi Iya. ada aja loh, fantasinya ada aja loh Iya, terus Kame. kayak lu ngapain ya? Kayak apaan sih? Masa lubang hidung kan dari bawah ya muka gitu. Kan gini main. Iya loh. Kak, misal kan ada orang-orang yang komen tuh sange-sange gitu kan. Terus makanya ngomong, lu ngapain sange kan yang lu lihat cuma lubang hidung kan? Ngapain anjir gitu. Tapi fantasi orang beda-beda loh. Kadang itu mereka komen kayak gitu cuman biar kitanya marah dan nanggepin. Ya ada juga yang kayak gitu, ada juga. Tapi memang ada juga yang fantasinya kayak gitu. Makanya kan rata-rata kayak tadi tuh aplikasi Bigo Live kan itu familiarnya sama yang hal-hal kayak gitu kan. Tapi memang biasanya income-nya cukup menjanjikan gitu. Tapi ya biasanya itu explore-nya semakin lo berani explore baru tuh untuk sayurannya makin banyak biasanya kayak gitu. Kalau enggak kayak video call. Nah nih video call. Video call. Sleep call. Jadi kan kayak rebahan. Tapi ya rebahan. Kayak ngobrol. Udah. Emang gak jelas emang. Kayak tahu. Ya udah kan gak apa-apa kita kayak sleep call. Katanya gitu. Ya udah. Katanya mau ditemenin ngobrol. Ya udah. Tapi itu langsung dari aplikasi itu sleep call-nya. Iya. Cuman rebahan. Terus kadang aku ketiduran lagi. Pernah juga. Ya udah. Oh iya. Luar biasa Aneh-aneh. ya. Oke, Kami aku mau tanya juga. Kan tadi dibilang kalau misalnya untuk sekarang kita ini terutama untuk Gen Z yang baru-baru ambil yang sesuai favorit kamu supaya akhirnya bisa nyelam banget dan akhirnya nanti bisa explore. Tapi kalau misalnya untuk memulainya kan karena kita lihat modalnya nggak sedikit loh Kami. Iya nggak sih, ini kostum, make
up, ada tips khusus gak supaya gimana cara tetap irit, tetap nggak terlalu mahal modalnya, tapi kita bisa explore sesuai karakter yang kita pengen. Kayak misalnya kayak karakter ini favorit saya banget misalnya. Pengen kayak gini, tapi kan modalnya kayaknya nggak murah gitu. Ada tips khusus gak sih? Kalau sekarang lebih gampang loh, ada persewaan cosplay. Ah iya. Ada persewaan. Kalau kamu cosplay. sendiri bajunya sewa atau punya sendiri? Punya sendiri. Punya sendiri. Punya berapa style? Banyak. Banyak. Serius kami? Banyak. Kamu bikin sendiri atau beli? Pesen. Oh pesan. Ya Kadang berarti kan beli, bikin kadang sendiri. pesen. Oh gitu. Tapi kebanyakan pesan. Iya. Berarti karena kamu sesuai dengan keinginan kamu ya? So, yang aku pesen biasanya aku suka, kalau enggak kerjaan sih. Oh oke. Ya, karena harus kejar tayang buat misal berapa 1 bulan kerjaan bikin jadi gitu. Oke. Tapi so far semuanya rata-rata kebanyakan punya sendiri baju Iya. kostumnya. Nah tipsnya gimana? Mungkin bisa dikasih tahu kami buat orang-orang yang pengen dia dapat sesuai karakter. Karena tadi kamu bilang ambil karakternya sesuai dengan yang lu favoritin. Tapi ternyata costnya cukup tinggi modalnya. Ada tips gak sih kami? Bisa sewa, kalian bisa cari persewaan. Karena sekarang itu lebih dimudahkan sebagai cosplayer pemula sih. Daripada aku yang dulu tuh susah gak ada persewaan gitu. Sekarang tuh ada persewaan banyak. Cari mungkin yang cocok sama karakter kamu atau yang kamu suka. Misal dari Genshin tuh banyak banget gitu. Cari aja persewaan banyak kok di situ. Tapi jangan sewa pakai doang. Kamu make up yang benar. Misal karakternya warna softline-nya apa, kamu pakai warna softline yang sesuai. Terus make up. Kadang tuh orang sewa, tapi makainya kebalik-balik. Gak lihat referensi, kayak nggak tahu karakternya. Cuman sewa yang penting gue cosplay gitu. Padahal kebalik bajunya, kadang aksesorisnya yang tadinya kuping jadi tanduk gitu. Ada harusnya yang bisa gitu lebih sayang aja kalau nggak total out gitu ya. Iya kan sayang duit. Benar-benar. buat Padahal udah sewa kayak gitu ya. Terus kalau misalnya minjem punya teman boleh gak sih? Tergantung. Pernah nggak minjem punya teman? Pernah. Kamu pernah minjem punya teman? Karena pada saat itu gue mau kerja nih, terus kostumnya rusak dan aku nggak tahu. Dan itu aku pinjem Mobile Legends-nya punya si Klausi pada saat itu, karena sudah nggak bisa lagi nih. Udah besok kerjaan, ternyata tuh kostumnya nggak bisa dipakai. Akhirnya pinjem punya teman. Tadi mau sewa, terus dia nggak usah pakai aja. Oh ya udah. Cuman ya kita kan nggak enak, apalagi saya orang Jawa ya. Oh ya akhirnya balikinnya sambil bawa jajan ya gitulah. Terus kalau misal make up sendiri, kalau kami make up tuh punya tim sendiri atau make up pribadi sendiri? Make up Personal sendiri. Make up sendiri. Make up sendiri. Mahal gak sih kalau make up cosplay itu kami? Tergantung pakainya brand apa sih. Oke. Range-nya biasanya berapa? Kalau untuk make up, biaya make up kalau untuk sebuah cosplay? Gak tahu, karena kan kita nggak beli langsung break semua foundation itu jadi dalam satu waktu, kan dipakainya juga panjang. Kalau untuk karakter ini? Kalau kostumnya aja? Nggak make up misalnya? Nggak, kalau harga nggak tahu ya. Soalnya kalau jamnya mungkin berapa jam? Kalau Mia tuh gampang, jadi 1 jam kelar. 1 jam kelar? Iya. Ya kalau 1 jam kelar biasanya dikonversi nyewa mua atau make up ya sekitar 250.000 lah. Kalau sejaman. Ada cosplay yang itu, kalian kalau nggak bisa make up ada cosplay yang bisa di make upin juga. Itu free tapi? Enggak dong. Tetap Jadi bayar kan? Ada yang komis make up di Iya, event. berarti memang ada jasanya kayak gitu ya. Mungkin harganya mungkin sekitar segitu atau bisa kurang bisa lebih, tergantung orangnya sih. Iya, makanya tadi aku bilang itu kan nggak harus masalah kostum doang dipikirin, tapi make up. Jadi mungkin ada tips buat mereka yang supaya lebih irit. Kalau beli make upnya kan mahal, ternyata emang ada jasa make up cosplay juga ya. Iya. Jadi selain bajunya ada make upnya juga. Iya. Nah kalau kalian nih pengen tahu belajar make up cosplay ketika kalian komis, kalian tuh bawa kaca yang gede banget. Bawa kacanya gede banget. Biar kalian tahu ketika dia lagi make up, oh caranya bikinnya gitu, sekalian belajar gitu. Iya benar-benar Kalau ya. kita cuma di make upin doang kan nggak tahu. Iya benar-benar. Biasanya kalau aku ada job terus ada MUA. Kan ada itu, jadi belajar oh gitu, jadi bisa dicoba nanti gitu. Tapi benar juga ya, tuh pesannya ya, kalau nanti ternyata ngambil jasa dari luar, jangan lupa jangan mau rugi, ambil langsung kaca yang gede, Sambil belajar. sambil belajar supaya nextnya bisa make up sendiri gitu. Iya, betul. Nah, boleh di spill dong sedikit kami untuk biaya yang sekarang kamu pakai, mulai dari kostum, make up, habis berapa? Kalau wignya itu sekitar 1,5 juta sih. Serius loh, ini 1,5 juta wignya doang? Iya, dan ini udah di repair berapa kali, jadi setiap repair berapa nambah lagi gitu. Oh iya, terus kostum? Kostum berapa ya? Mungkin 3,5. 3,5, Iya. 5 juta. Iya. Make sama up? Sepatu 500. Gitu. Sepatu 500 gope, 5,5. Make up? Make up 2,5 lah ya. Kan sejam tadi, ini berapa jam?
Sejam. Sejam berarti kurang lebih 2,5 lah atau gope. Jadi 6 juta. Kurang Oh lebih. iya 6 juta ya? Iya, kan ini 1,5 juta. Kostum 3,5 juta. 2,5. Oh, 2,5. 3,5 itu sama. Oh iya sama ini sama armor ya 3,5. Iya, 3,5 berarti 5 juta. Sepatu 500, make up lah kurang lebih lah itu 1 juta kalau dikonversi ke uang. Berarti kan totalnya 6 juta kan? Iya. Total semuanya untuk jadi seorang Mia di Iya. Mobile Legends. Tuh ya, jadi untuk cosplayer itu lumayan. Kami boleh nggak? Ini kan udah keren banget, Boleh, mantep boleh. banget guys. Sayang kalau nggak dilihat, boleh dong di spill boleh. dong. Kami nih lihat nih ya, teman-teman. Nah, ada Sekalian dong kasih jurus andalannya Iya. Mia atau dari sini. ininya, pose-nya. Aduh, Oh, jatuh. apa-apa, aman. Tapi keren. Tapi ini punya semua kan, punya pribadi semua kan kami. Iya, ini bahkan diulang lagi sih buat bikin kostumnya karena sempat rusak. Oh iya. Karena kulit kan ada umurnya. Oh. Jadi aku bikin kostum ini tuh habis Covid 2020 terus naik karena di Deddy Corbuzier. Oh, oke. Pakaiannya terus naik pada saat itu. Terus akhirnya kulit itu kayak bertahan 3 tahun. Rusak bikin lagi. Nah terus kalau misalnya next punya project atau punya impian khusus kan tadi bilang kadang-kadang kita tuh kalau jadi cosplayer suka ada bosennya. Kadang-kadang pengen nyoba yang baru. Punya keinginan gak pengen nyoba sosok siapa lagi atau tokoh seperti apa lagi nextnya untuk jadi cosplayer? Banyak sih lagi ini anime yang baru. Apa? Mau jadi tackle yang itu loh yang tahu kan anime ya itu. Tapi tokoh di Kamen Rider lah, salah satu tokoh di Kamen Rider. Kan jadi ini ada orang suka Kamen Rider tapi dia kayak pura-pura jadi Kamen Rider. Oh iya. Ya di situ gue lupa nama animenya. Nah itu kostumnya semoga minggu ini jadi. Aku mau jadi tackle. Tapi udah prepare semuanya. Untuk masalah kostum detail-detailnya kan gak hanya kostum tadi. Iya, Mulai dari mungkin sudah. peralatannya sudah. Momo mana? Momo tolong ya Momo. Segera kirim. Tetap ya. Oh iya kemarin kita sempat ngundang Bobocu ke sini. Iya. Katanya punya project baru nextnya. Dengan karakter atau project Sun Gokong. Iya. Dia pengen jadi si Cut Patkai kalau Tebak gak aku salah. coba jadi siapa? Sun Gokong? Iya. Bener kan? Iya. Soalnya kemarin aku ingat kalau nggak salah Bobocu bilang kamu tuh jadi Sun Sun Gokongnya gitu. Padahal kemarin ekspektasi aku justru One dia In. jadi Sun Gokongnya. Karena dia sempet kan pakai Lubu. Lubu itu kan mirip banget kan Sun Gokong. Ternyata katanya kamu itu dibagi sebenarnya karakternya atau kalian milih sendiri karena favorit masing-masing? Yang kocak-kocak aja sih sama sesuai dengan karakternya. Oh, berarti kan kalau kalian yang milih bisa sendiri. aktif jadi Sun Gokong. Yang bisa aktif gerak. Kan ada satu Silchan kan kalem. Jadi dia jadi Amitabha. Gurunya. Oke. Nanti cowokku jadi Wuching itu. Jadi Wuching. Terus kamu jadi Sun Gokongnya. Iya. Berarti kamu kakak pertama ya. Iya. Si dia kakak kedua tuh Bobocu. Iya. Pacar kamu kakak ketiga. Yang Bobocu cocok banget sama jadi Patkai. Orang di One Piece aja dia jadi Sanji. Kan? Iya. Karya kan? Tapi cuman kemarin tuh Wanita-wanita. kemarin tuh aku justru gak expect gitu. Karena dia ngelihat pas Lubu itu gila ini mirip banget gitu Jangan ya. expect kalau kita berempat cosplay. Kan makanya Sakuranya cowok. Oh iya. Ya kan Naruto sama Sasuke-nya. Aku Sasuke kan jadi cowok. Iya. Tapi emang keren sih, keren. Semoga nanti pengen lihat hasilnya seperti apa. Karena lagi ongoing katanya ya projectnya. Benar gak sih? Iya, Lagi cuman ongoing. ini mungkin proyeknya lama mungkin tahun depan. Oh gitu, tahun depan nanti coba kasih ke kita, kali share supaya keren. Dan ini nih direkam nih projectnya udah terinfo Sun Gokong dan kami jadi Sun Sun Gokongnya. Kapan lagi kan? Saking cantik jadi kerak, coba kurang Itu gimana? keren tahu jam 3 sore pada saat itu nonton demi nonton Sun Gokong. Tapi emang kamu suka sama Sun Gokong? Suka. Bener-bener karena suka karakternya Sun Gokong. Iya suka, kalau dulu kan pulang sekolah tidur nanti bangun jam 3 nonton. Kamu kenapa suka karakter Sun Gokong? Aku emang suka monyet, Suka monyet. Iya. Berarti suka selalu. Monyet menggemaskan tuh. Oh iya. Tuh. Ini juga menggemaskan, dia juga nih sama menggemaskan. Aduh kami, pokoknya semoga proyeknya nanti berjalan dengan lancar. Semoga juga nanti kita yakin hasilnya pasti keren. Amin, Dan semoga tadi ya, karena kan ini semuanya by dari favorit masing-masing. Jadi lebih infil, hasilnya pasti gong banget kita yakin. Iya. Nanti kalau misalnya udah jadi share-share ke kita lah. Boleh lah. Oke. Atau mau diundang berempat.
Kami terakhir nih, kita udah wrapping, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari netizen untuk bintang tamu kita. Nah, kita minta nanti kami jawab secara cepat. Oke. Ya, pertanyaan-pertanyaan netizen yang masuk ke kita, boleh dong? Boleh. Ya. Untuk yang pertama, ini dia pertanyaannya. Amin. Kamu sebenarnya orang baik atau enggak, Kak Kami? Baik nggak? Baik nggak sih? Baik. Kalau menurut aku sih nice ya, serius. Ini nggak peres ya, ini nggak peres serius. Kan kita ngobrol langsung, ya udah ketemu langsung sama orangnya ya gitu. Dan kebetulan kan aku memang basically orang komunikasi juga. Jadi kita bisa nganalisa biasanya kalau misalnya orang tuh dia peres atau enggak, terus dia memang kepribadiannya tuh seperti apa. Kalau aku lihat sih kayaknya kamu memang tipe yang nice, ketemu sama orang, terus kayaknya welcome, humble. Introvertnya ada benar. Cuman kayaknya kesini mungkin karena sudah terbiasa tadi, karena mungkin sering di publik kan, di depan ngobrol terus ketemu orang banyak, makanya semakin terarah keluar ekstrovertnya sekarang. So far kalau menurut aku sih orangnya baik, nice. Alhamdulillah. Terima kasih. Tuh ya, tapi ya teman-teman, mungkin mereka tuh kami kan bisa aja orang ngelihat dari konten-konten. Ada nggak yang mau disampaikan ke netizen? Mungkin yang hanya ngelihat dari seorang konten kami gitu ya. Terus akhirnya feedback yang keambil kayaknya orangnya nggak baik. Ada yang disampaikan buat mereka? Gak cuman buat mereka, gak cuman aku sih. Jadi cosplayer itu tidak semuanya negatif. Kayaknya gak cuma di cosplay deh, di setiap komunitas tuh pasti ada yang negatif, ada yang positif gitu. Mungkin kalau kalian tahu kegiatan yang cosplaynya benar nih, kayak datang ke booth kerja, kayak tadi nanya emangnya gak pegel, ya kan? Nah itu pulang tidur, besok kayak gitu lagi, kerja lagi. Jangan berpikiran kalau kita habis ngejob tuh itu nanti pasti malamnya di BO itu. Jangan, kita tidur aja kurang itu kan biasanya. Wah ini pasti habis ini malamnya dipakai nih gitu. Tidak seperti itu, tidur aja kita susah. Jadi buat ini teman-teman cosplayer aku juga aku kasih tahu ke kalian ya. Kalau kita nggak seperti itu. Dan mereka salah satunya kami ini melakukan kayak gini dan ini kan untuk kerjaan juga. Betul. Ya. Jadi untuk mencari bagian dari rezeki. Betul. Tuh, ini aja udah kelihatan niatnya baik ya kan. Udah cantik baik lagi. Oke, next pertanyaan berikutnya. Kak, aku mau tanya apakah kakak sudah nikah? Belum, doakan. Aku target rumah dulu tahun depan mungkin. Oh iya, tapi sekarang relationship udah berjalan berapa lama sama pacar? 7 tahun. 7 tahun? Iya. Serius? Iya. Cicilan rumah udah lewat kami? Aku carinya juga nggak mau main-main juga sih, nggak mau yang kayak lu mau serius nggak? Kalau nggak usah gitu. Tapi berarti yang ini udah ada niat serius juga kan? Kalau pacaran aku serius. Oh iya. Iya. Ini berarti pacaran dari kuliah ya? 7 tahun? Iya, dari masih kuliah. Dari masuk kuliah sampai sekarang? Iya, yang sebelumnya juga 7 tahun, tapi ini semoga lanjut terus ya. Amin. Jadi nggak pernah bentaran, tapi kalau serius 2 ini. Tapi punya planning ke depan berapa lama lagi nih? Misalnya maybe 1 tahun ke depan, 2 tahun ada planning gak sih? Atau let it flow aja? 3, kalau tahun depan kan misal rumah nih. Habis itu aku pengen punya usaha. Ya, jadi kalaupun transisi untuk jadi cosplay dan menikah kan kita nggak pernah tahu rezeki kita ke depannya nggak tahu. Betul, dan jodoh apalagi kalau tahu. sudah menikah dan sebagainya kan kita juga nggak pernah tahu entah makin laris atau nggak tahu. Betul. Tapi baiknya kita prepare dulu apapun itu. Tapi kalau ditanya planning, pengennya 3 tahun ke depan sudah nikah Iya, gitu. 3 tahun berarti 2000 berapa? 2000 Sekarang 2005, 2008. Oh, oke. Sorry, sekarang usia berapa? Aduh. 20-an berarti. Oh my god, sudah tua saya. Masa sih? Iya. Kalau aku nebak ya, 21. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi di atas di bawah. Di atas. Oh serius kayak 21 ya? Ya. Serius loh, mudah banget kelihatannya. Terima kasih. Tapi di atas 21. Oh, oke. Semoga nanti diperlancar. Amin. Dan semoga jodohnya ya ini 7 tahun tidak hanya menjaga jodoh orang, tapi jadi sama jodoh sendiri. Iya, kalau yang lakinya udah siap sih. Oh, tinggal kamunya aja. Iya. Karena tadi targetnya rumah dulu. Iya, aku anak pertama jadi susah menurutku. Iya kan? Tapi sandwich generation bukan? Aku suka berbagi sih. Jadi aku mau bertanggung jawab. Kamu punya adik berapa? 1. Tuh. 1. Oke. Berarti memang anak pertama, terus punya adik 1 ya? Iya. Oke. Luar biasa. Tadi aku penasaran, kamu tadi bilang pengennya punya usaha. Emang kalau ditanya pengen punya usaha apa? Ada sih, cuman tergantung. Kalau aku sih nggak yang pengen dulu. Yang bisa dijalanin aja. Iya, yang lebih ke menghasilkan. Kalau F&B aku nggak dulu karena itu resikonya gede.
Jadi suatu usaha yang nanti nggak terlalu rugi-rugi amat kalau misalnya nggak lancar gitu. Ya ada nantilah dibayang. Fashion mungkin? Enggak dulu karena itu juga resikonya tinggi menurut aku. Oke, jadi F&B enggak, fashion enggak, terus apa dong? Ya ini kebutuhan orang. Kebutuhan orang. Sehari-hari lah. Oh, kasih sayang juga orang butuh sehari-hari. Get some help. Oke, the last one. Ini ada merchandise dari kami, dari kita. Mohon diterima. Lucu banget. Yes, Ini ini kayak game yang itu loh. apa? Imposter. Nih ada nih. Nih dipakai aku nih, sama nih. Nih. Boleh. Yes. Ada namanya. Ada namanya. Oh, ada namanya? Lulu sama Gugu. Oke. Lulu sama Gugu. Lulu yang mana? Karena kita Lulu. Oke. Lulu sama Gugu. Lulu yang kuning. Lulu yang kuning. Gugu yang merah. Oh, Lulu dan Gugu. Hah? Terbalik. Oh, Lulu yang merah gimana? Oke, semoga t-shirtnya bermanfaat, semoga suka, dan yang pasti ini aku nggak bohong. Kemarin juga bintang tamu kita kasih, mereka udah langsung coba. Ini nyaman banget, adem banget, serius. Nanti mudah-mudahan kamu cocok bisa dipakai daily. Oke. Ya, baik. Nah, buat teman-teman juga yang pengen nanti sama nih kaosnya kayak punya Kami Aam, nih para fansnya Kami Aam, pengen samaan punya kaos kayak gini, langsung aja nanti bisa check out di marketplace-nya dari Lugu Production. Ada di Shopee, ada di TikTok Shop, dan juga ada di Tokopedia. Pokoknya langsung aja numpung baru rilis, ini lagi harga promo. Oke, Kami Aam, terima kasih banyak sekali lagi udah datang ke sini. Iya. Semoga karirnya makin sukses, makin melejit. Semoga cosplay yang lain nanti juga diperlancar. Salah satunya tadi project sama Bubucu Iya. dan tadi si Sun Gokongnya. Semoga dapat feel-nya ya. Terima kasih sekali lagi. Iya. Oke. Guys, itu dia ngobrol-ngobrol kita sama Kami Aam. Semoga teman-teman suka. Tapi yang pasti sih ini inspiratif banget. Tadi soalnya ada tips sama trik dari Kami Aam bagaimana buat kalian yang cosplayer pengen dapat cuan dari cosplayer tadi udah disampaikan dan bagaimana cara mulainya. Silakan tonton dan juga subscribe. Jangan lupa di podcast Ruang Meeting di mana channelnya di Lugu Production. Terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya. Jangan lupa nonton podcast Ruang Meeting dan juga subscribe Lugu Production. Kenapa? Karena podcast Ruang Meeting hanya ngobrolin yang penting-penting. Thank you semuanya.